Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Amerwati dari Universitas Negeri Jakarta, asal kota Matraman, Jakarta Timur. Kali ini aku mau mengulas seputar workshop yang telah saya ikuti selama 7 hari, yaitu saya dapat ilmu tambahan yang mulanya saya tidak tahu menjadi lebih tahu. Nah, untuk yang workshop pertama ini tentang sosialisasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dari sosialisasi tersebut saya menjadi lebih tahu tentang mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selain itu, saya yang mulanya tidak tahu tentang tentang kegiatan mahasiswa apa saja sih yang dilakukan di luar kampus. Nah, di situ ada banyak kegiatan, di antaranya ada 8 kegiatan, yaitu kegiatan magang atau praktek kerja. Materi tersebut menjelaskan tentang kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Selain itu, ada kegiatan proyek di desa, yaitu menjelaskan tentang proyek sosial untuk membantu masyarakat di desa atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi masyarakat, infrastruktur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan, dan sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Selain itu juga ada pertukaran pelajar, yaitu menjelaskan tentang mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Selain itu, ada juga penelitian atau riset, yaitu menjelaskan tentang kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Selain itu, ada juga kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Dan yang ketujuh yaitu studi atau proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Dan yang terakhir yaitu kegiatan proyek kemanusiaan. Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan semua kegiatan itu wajib dibimbing oleh dosen atau pembimbing, oleh dosen atau pengajar. Alasan saya bergabung dengan relawan adalah saya ingin menerapkan atau memanfaatkan ilmu yang telah saya dapat selama di sekolah maupun di kuliah. Saya ingin menerapkan kepada masyarakat, yaitu tentunya membantu siswa-siswi yang butuh seorang pengganti guru ataupun pembimbing yang mulanya mereka belajar di sekolah dan sekarang pandemi ini terpaksa mereka belajar dari rumah. Dan kali ini saya bisa berkesempatan untuk menjadi relawan, yaitu mengajari adik-adik atau siswa-siswi yang butuh seorang pendamping untuk belajar. Jadi saya membantu siswa-siswi yang memang membutuhkan sekali. Nah, selain itu juga ada sosialisasi dan workshop tentang pelaporan
keuangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan berikutnya juga ada tentang kegiatan pembuatan video, yaitu di situ menjelaskan tentang gimana sih cara mengetek video yang bagus. Selain itu juga cara-cara mengatur kontras dan mengedit video di Android, dan diajarkan tentang dasar-dasar mengedit video di Adobe Premiere. Selain itu juga ada workshop inspirasi mahasiswa dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan. Selain itu juga ada workshop tentang pelatihan mendorong untuk pendidikan anak. Dan tak cukup itu juga ada lagi, yaitu tentang mahasiswa dan seputar kewirausahaan. Selain itu ada juga simulasi proses merdeka belajar. Di antaranya yang step pertama yaitu mahasiswa mendaftar magang atau memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar PT atau magang atau luar prodi. Nah, setelah itu mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau PT lain. Selain itu, mahasiswa yang lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau PT lain. Nah, setelah itu mahasiswa baru boleh magang atau kuliah di PTN lain atau prodi lain. Selain itu, proses penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing industri atau dosen dari PT penerima atau prodi penerima. Dan setelah itu ada lagi, yaitu mahasiswa mendapatkan nilai dari PT lain atau prodi lain atau industri dan dapat sertifikat magang. Selanjutnya yaitu konversi nilai dan pengakuan SKS, dan nilai diinput dalam KHS atau kartu hasil studi. Dan step yang terakhir yaitu PT asal melaporkan ke PD Dikti. Jadi sasaran siswa yang saya bantu adalah terutama yang masih kecil, mulai dari PAUD maupun dari SD sampai kelas 6. Jadi saya masih bisa membantu, maupun yang masih SMP saya juga bersedia untuk membantu jika ada materi yang mereka dirasa sulit. Dan selama saya mengajar, yaitu saya kebanyakan rata-rata mengajar anak kecil, yaitu dari SD maupun PAUD. Jadi kebetulan yang untuk PAUD-nya itu adik saya sendiri, karena dia juga butuh pembimbing untuk belajar. Dan yang SD itu ada tetangga, mereka juga bingung akan tentang pelajaran materi yang ada di sekolahan yang sebelumnya memang belum dijelaskan oleh gurunya. Dan selain itu saya juga mengajar tentang matematika, tentunya ada juga seputar perkalian, pembagian atau penjumlahan, atau juga bisa akar kuadrat. Dan ada juga yang mapel bahasa Indonesia, yaitu tentang deskripsi, menjelaskan cerita pendek, diulang oleh siswa tanpa membawa buku. Dan saya juga pernah mengajar tentang bagaimana cara belajar lewat handphone. Dan
di sela-sela pelajaran saya juga menyempatkan untuk ice breaking atau istilahnya permainan. Jadi biar mereka itu tidak bosan untuk selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk yang PAUD ataupun TK itu ada juga menggambar dan mewarnai, mulai dari mewarnai itu dari yang dasar maupun sampai gradasi warna. Jadi di situ banyak macam tentang materi-materi selama saya mengajar, dan alhamdulillahnya siswa maupun siswi juga bisa paham tentang apa yang saya jelaskan kepada mereka, dan mereka juga aktif untuk bertanya apabila ada yang masih mereka bingung tentang materi tersebut, dan mereka juga senang akan belajar di rumah ini. Jadi biar mereka itu tidak bermain-main lama juga selama di rumah aja di masa pandemi ini, jadi bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan tetap menyempatkan. Jadi dari selama saya mengajar itu, dari yang sebelum mereka masih bingung akan materi yang diberikan oleh guru, dan sekarang setelah adanya program kegiatan mengajar dari rumah, mereka menjadi lebih paham dan lebih mengerti tentang materi tersebut yang sebelumnya mereka belum pahami. Berikut adalah tayangan foto kegiatan selama mengajar dari rumah. Sekian dari saya, Rizky Amerwati. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.